Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, khususnya mengenai model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E. Sebelum memulai presentasi ini, persilahkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8 terlebih dahulu. Dimulai dari kelas A terlebih dahulu, yakni saya sendiri, Gusti Ayu Putri Asyikawati dengan 3 digit NIM terakhir 087. Rekan saya, Loreni Aryasta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 086. Selanjutnya dari kelas B itu ada Ida Bagus KD Adiatma dengan 3 digit NIM terakhir 045. Lalu dari kelas C ada Made Ika Kusuma Wiguna dengan 3 digit NIM terakhir 063. Dan Linda Tri Anita dengan 3 digit NIM terakhir 039. Lalu dari kelas D itu ada Niputu Dia Hari Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 011. Dan Pandey Kadek Mani Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 070. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 1. Yang pertama itu ada latar belakang. Banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika karena kesulitan memahami konsep yang ada. Sehingga dengan adanya model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E ini diharapkan akan membantu siswa dengan mengkonstruksi pengetahuan dan menuntut untuk siswa itu lebih aktif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Yang kedua, apa saja yang termasuk kajian filosofis pada model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Yang ketiga itu, apa saja unsur-unsur dasar model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Lalu, apa saja perbandingan model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Apa saja situasi ideal model learning cycle 5E dan 7E? Bagaimana contoh dari RPP model dalam model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Dan yang terakhir itu bagaimana contoh dari LKS dalam model pembelajaran learning cycle 5E dan 7E? Selanjutnya, sekaligus yang terakhir dari bab 1 itu ada tujuan penulisan. Yang pertama itu ada tujuan umum, yakni untuk lebih memahami terkait dengan model pembelajaran learning cycle 5E dan juga 7E. Sementara untuk tujuan khususnya itu untuk menjawab ke-8 rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Loreni Aryasta Putri dengan 3 digit NIM terakhir 086 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai kajian filosofis, di mana mencakup yang pertama teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, yang keempat teori pemrosesan informasi, dan yang kelima teori belajar sosial. Baik, yang pertama itu teori belajar behaviorisme, di mana teori belajar behaviorisme adalah adanya perubahan yang diharapkan atau respons melalui pemberian stimulus atau dengan simpelnya perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus respon, di mana teori ini memiliki prinsip-prinsip yang melandasinya, yaitu konsekuensi, hukuman, kesegaran konsekuensi, pembentukan, pengurangan, dan anteseden. Teori belajar ini memfokuskan kegiatan belajar pada pemberian stimulus untuk membentuk respon yang diinginkan. Lanjut, yang kedua itu ada teori belajar kognitif, di mana teori belajar kognitif ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh pemahamannya terhadap suatu hal yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini sangat menekankan kepada proses. Teori belajar kognitif menurut
Jean Piaget itu mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses genetik yang didasari oleh mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, diantaranya yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu pada usia 0-2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu usia 11-18 tahun. Sedangkan Jerome Barner ini berpendapat bahwa kegiatan belajar dan mengajar akan menghasilkan keluaran yang baik dan kreatif apabila siswa berhasil menemukan sendiri aturan atau kesimpulannya. Dalam hal ini, Barner membedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme, di mana berdasarkan teori ini belajar merupakan proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga pengetahuan yang didapatkan bisa dikembangkan. Di mana teori ini juga memiliki pemahaman bahwa proses lebih penting daripada hasil. Dalam kegiatan belajar, proses, hasil, cara, dan strategi belajar juga berpengaruh kepada kemampuan siswa dalam mengkonstruksi atau membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap fenomena yang ditemukan. Teori ini menurut Lev S. Vygotsky ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu pengelolaan pembelajaran, yang kedua pemberian bimbingan, yang ketiga zone of proximal development atau ZPD, yang dimana artinya adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Yang keempat ada scaffolding, yang merupakan pemberian bantuan kepada siswa di tahap-tahap awal, kemudian secara perlahan menguranginya dan memberikannya kesempatan siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia bisa melakukannya. Yang keempat itu ada teori pemrosesan informasi, di mana teori ini terdapat perspeksi, pengkodean, dan penyimpanan di dalam memori jangka panjang, di mana teori ini mengajarkan siswa siasat untuk memecahkan suatu masalah. Dalam proses informasi ada kegiatan yang terjadi di dalam otak kita. Pada teori ini ada yang disebut dengan Information Processing Learning Theory. Dari teori tersebut terdapat 3 model pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada memori indrawi atau sensory memory, di mana pada memori ini informasi akan tersimpan dalam ingatan tidak lebih dari 1 detik, di mana ingatan ini akan hilang lagi tanpa disadari dan akan diganti dengan informasi lainnya. Yang kedua ada memori jangka pendek, di mana ada setiap ingatan indrawi yang stimulusnya mendapat perhatian dari seseorang, di mana memori ini dapat bertahan lebih lama, yaitu sekitar 20 detik. Yang ketiga ada memori jangka panjang, mana merupakan informasi yang sering didengar dan berulang sehingga informasi ini sulit untuk hilang. Lalu yang terakhir ada teori belajar sosial, di mana teori ini dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Maka dapat disimpulkan teori belajar sosial ini sesuai dengan learning cycle 5E dan 7E karena siswa ikut terlibat dalam pemrosesan pembelajaran, dilakukan eksplorasi saat observasi, dan ada evaluasi pada konsep belajar dengan diri sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya di sini saya Putudi Hari Pratiwi dengan NIM 21130111011 dari kelas 3 di Pendidikan Matematika selaku pemateri ketiga akan membahas terkait dengan kajian teoritik yang meliputi pengertian model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Yang kedua yakni terkait dengan unsur-unsur dasar model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan situasi ideal dari model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Serta yang terakhir yakni terkait dengan perbandingan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian model pembelajaran learning cycle, di mana model pembelajaran learning cycle ini itu dikembangkan oleh Robert Karplus pada tahun 1960 dan Dear pada tahun 1967, di mana learning cycle itu merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau sering disebut dengan student center, di mana model ini merupakan rangkaian tahap-tahap dalam suatu kegiatan yang telah diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. Di mana diharapkan dalam proses pembelajaran siswa dapat berperan aktif dan guru hanya sebagai seorang fasilitator atau motivator dan juga sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Nah, apa sih bedanya? Nah, model pembelajaran Learning Cycle 5E itu merupakan model pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap kegiatan yang telah diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran, di mana siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, sedangkan model pembelajaran Learning Cycle 7E merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada siswa, di mana siswa belajar secara aktif mengkonstruksikan pengetahuannya. Nah, model pembelajaran Learning Cycle 7E ini merupakan hasil pengembangan dari model pembelajaran Learning Cycle 5E, di mana dalam model pembelajaran Learning Cycle 7E ini itu terdiri dari 7 buah tahapan yang selanjutnya akan kita bahas pada bagian sintaks dari model pembelajaran ini. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas yakni terkait dengan unsur-unsur model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Nah, untuk yang pertama yakni pada unsur-unsur model pembelajaran Learning Cycle 5E kita bisa menemui ada sintaks yang terdiri dari 5 tahap, yakni yang pertama ada engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Selanjutnya yang kedua ada prinsip reaksi, yang ketiga ada sistem sosial, yang keempat ada sistem pendukung, yang kelima ada dampak instruksional, dan yang terakhir yang keenam ada dampak pengiring. Selanjutnya yang kedua itu terkait dengan unsur-unsur pada model pembelajaran Learning Cycle 7E, di mana terdiri dari sintaks yang meliputi 7 buah tahap, yakni yang pertama ada elicit, yang kedua ada engagement, yang ketiga ada exploration, yang keempat yaitu ada explanation, yang kelima ada elaboration, yang keenam ada evaluation, dan yang terakhir yang ketujuh ada extend. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu ada prinsip reaksi, yang ketiga ada sistem sosial, yang keempat ada sistem pendukung, yang kelima ada dampak instruksional, dan yang terakhir yang keenam itu ada dampak pengiring. Baik, yang pertama yakni terkait dengan sintaks dari model pembelajaran Learning Cycle 5E, di mana sintaks sendiri merupakan langkah-langkah operasional atau tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran Learning Cycle 5E itu terdapat 5 buah tahapan, seperti yang telah saya sampaikan tadi, yakni ada engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Nah, pada tahap yang pertama yaitu engagement, guru akan menyiapkan dan mengkondisikan kelas, membangkitkan minat serta rasa ingin tahu dari siswa, dan memberikan kesempatan bertanya pada siswa. Nah, pada tahap ini, siswa akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu exploration. Nah, pada tahap ini guru akan memberikan LKS dan memberikan permasalahan kepada siswa untuk selanjutnya akan dicari solusinya. Guru juga akan meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok dan mengamati kerja siswa dalam kelompok.
Dan pada tahap ini, siswa akan berdiskusi dalam kelompok terkait dengan materi yang dipelajari dan bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. Nah, tahap yang ketiga yaitu explanation. Nah, pada tahap ini, guru akan memilih kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi mereka, lalu mengarahkan agar terjadinya diskusi kelas dengan siswa lain untuk menanggapi kelompok penyaji. Nah, pada tahap ini, siswa akan menjelaskan hasil diskusi kelompok yang telah mereka lakukan. Nah, siswa lain akan menanggapi dan mengkritisi hasil diskusi dari kelompok penyaji dan menjawab pertanyaan dari siswa-siswa yang lain. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu elaboration. Nah, pada tahap ini, guru akan membimbing siswa menerapkan konsep dalam situasi baru dengan cara memberikan soal elaborasi pada LKS dan meminta mengumpulkan untuk diperiksa. Nah, pada tahap ini, siswa akan menerapkan konsep yang telah dipelajari dengan cara mengerjakan soal-soal pada LKS bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya mereka kumpulkan. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluation. Nah, pada tahap ini guru akan memberikan soal evaluasi terhadap seberapa jauh pemahaman dan juga pengetahuan siswa terkait dengan materi yang telah dipelajari. Dan pada tahap ini siswa akan mengerjakan soal-soal evaluasi yang telah diberikan oleh guru. Nah, itulah kelima tahapan dari model pembelajaran Learning Cycle 5E. Untuk sintaks model pembelajaran Learning Cycle 7E akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandey Kadek Mani Puspitasari, NIM 21130111070 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sintaks Learning Cycle 7E dan unsur-unsur dasar model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Untuk yang pertama, sintaks Learning Cycle 7E ada elicit. Guru membangkitkan keingintahuan siswa, menggali pengetahuan siswa, dan menampung jawaban siswa. Siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua ada engagement. Guru mendemonstrasikan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi, lalu memberikan pertanyaan kepada siswa terkait hal tersebut. Siswa memperhatikan guru dan memberikan pendapat terkait pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga ada exploration. Guru berperan sebagai fasilitator, mendorong siswa untuk aktif bekerja sama dalam kelompok, memberikan pertanyaan dan waktu kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dan membimbing siswa. Siswa melakukan eksperimen, menguji prediksi dan hipotesis, berdiskusi, mengumpulkan data yang autentik, serta menyiapkan dan mengumpulkan laporan. Yang keempat ada explanation. Guru mendorong siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siswa menjelaskan hasil diskusi, aktif bertanya dan berpendapat, serta menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, elaboration. Guru membantu siswa untuk membuat keputusan dan menyimpulkan mengenai istilah umum, definisi, dan konsep materi. Siswa berdiskusi mengenai materi hingga mampu menemukan istilah umum, definisi, dan konsep materi. Keenam, ada evaluation. Guru memberikan soal evaluasi dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan soal evaluasi. Siswa menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyelesaikan soal evaluasi. Yang terakhir yaitu extend. Guru membimbing siswa untuk menggunakan konsep yang telah didapat pada situasi yang baru. Siswa menggunakan konsep yang telah didapat ke dalam situasi yang baru. Unsur-unsur dasar model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Yang pertama ada prinsip reaksi, yaitu guru berperan sebagai penasihat, konsultan, dan pengkritik terhadap kinerja siswa. Yang kedua ada sistem sosial, yaitu setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya, menciptakan suasana belajar yang hidup dan aktif dan bekerja sama sehingga terjadi interaksi antar sesama siswa. Yang ketiga ada sistem pendukung, berupa sarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan juga untuk menunjang kegiatan dalam pembelajaran. Yang keempat ada dampak instruksional, pemahaman terhadap konsep, mampu menerapkan konsep, mampu memberikan tanggapan, bertanya dan menjawab, memperhatikan penjelasan guru, dan menilai fenomena yang terjadi, serta kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi. Dan yang terakhir ada dampak pengiring, kemampuan untuk bersikap jujur, menghargai pendapat orang lain, kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda,
berpikir kreatif, memiliki rasa percaya diri, aktif dalam proses pembelajaran, memiliki motivasi belajar, kecakapan hidup untuk bergotong royong, kemampuan berdiskusi dengan kelompok, dan bekerja sama dengan teman satu kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai situasi ideal dari model pembelajaran Learning Cycle 5E dan juga 7E. Jadi, adapun situasi ideal dari model pembelajaran tersebut, yang pertama yaitu alokasi waktu yang cukup dan sesuai dengan pelaksanaan model pembelajaran siklus belajar 5E dan juga 7E. Yang kedua, peserta didik mempunyai motivasi untuk meningkatkan rasa keingintahuan mereka mengenai topik yang akan dibahas. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan dan mengaitkan kemampuannya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, pendidik mampu mengenali dan mengidentifikasi karakter serta kemampuan peserta didiknya. Yang kelima, materi yang dibahas tentunya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar seperti diskusi, mengamati fenomena alam, praktikum, dan juga sebagainya. Yang keenam, jumlah peserta didik yang tidak terlalu banyak pada suatu kelas. Yang ketujuh, adanya partisipasi aktif dari peserta didik. Yang kedelapan, kelas yang layak untuk menerapkan model pembelajaran ini merupakan kelas yang dapat dibentuk kelompok yang berjumlah 4-5 orang. Dan ada tambahan 2 lagi, yaitu pendidik telah menguasai model pembelajaran tersebut dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, kelas hendaknya memiliki sarana dan prasarana lengkap seperti laptop, layar LCD, papan tulis, aplikasi GeoGebra, proyektor, dan sarana prasarana lainnya. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Learning Cycle 5E dan juga 7E. Yang pertama yaitu kelebihan dari Learning Cycle 5E, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menerima pengalaman dan dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan potensi individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggung jawab, mengaktualisasikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang kelima, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian untuk kekurangan dari Learning Cycle 5E yaitu yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisir. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, membutuhkan media, fasilitas, dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Learning Cycle 7E. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, merangsang peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang kedua, guru memberikan dukungan berupa motivasi terhadap peserta didik untuk lebih aktif lagi dalam kelas dan menambahkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga, guru mengajarkan peserta didik untuk menentukan konsep melalui eksperimen. Yang keempat, guru melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat secara langsung dengan apa yang sudah dipelajari. Yang kelima, guru memberi peluang kepada peserta didik agar berpikir dan mendapatkan serta menerangkan contoh-contoh dan menerapkan konsep atau pelajaran yang sudah dipelajarinya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisir. Yang keempat, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, membutuhkan media, fasilitas, dan biaya yang cukup besar. Selanjutnya, ada perbandingan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan juga 7E. Letak perbandingannya itu terletak pada sintaksnya, yang dimana Learning Cycle 5E memiliki 5 fase dalam sintaknya, sedangkan Learning Cycle 7E memiliki 7 fase dalam sintaknya. Untuk Learning Cycle 5E, yaitu yang pertama adalah pembangkitan minat, yang kedua adalah eksplorasi, yang ketiga adalah penjelasan, yang keempat mengembangkan, dan yang kelima evaluasi. Sedangkan dalam Learning Cycle 7E, yang pertama yaitu memperoleh, yang kedua yaitu pembangkitan minat, yang ketiga adalah eksplorasi, yang keempat penjelasan, yang kelima mengembangkan, yang keenam adalah evaluasi, dan yang terakhir memperluas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yakni implementasi pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Adapun implementasinya yakni berupa RPP sebagai berikut. Nah, di sini kami mengambil materi pokok turunan fungsi aljabar dengan alokasi waktu 3x40 menit. Untuk tujuan pembelajarannya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk media pembelajaran alat
bahan dan sumber belajar, yakni medianya berupa lembar kerja siswa, PowerPoint, dan video pembelajaran. Alat bahan yang digunakan yakni papan tulis, penggaris, laptop, speaker, LCD, spidol, dan penghapus. Sumber belajarnya berupa buku matematika kelas 11, kurikulum 2013 edisi revisi, jurnal di internet, YouTube, dan sumber belajar lainnya. Model pendekatan dan metode yang digunakan yakni model pembelajaran Learning Cycle 5E, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, dan metode pembelajaran kombinasi inquiry, kerja kelompok, dan pemberian tugas. Nah, untuk langkah-langkahnya yakni di sini ada fase, kegiatan guru, dan kegiatan peserta didik. Nah, untuk kegiatan awal kita alokasikan waktu 10 menit. Yang pertama ada engagement atau pembangkitan minat. Di sini guru melakukan pembukaan dengan menyambut siswa dengan salam pembuka, selamat sore atau selamat siang atau selamat pagi. Nah, selanjutnya guru menyiapkan dan mengkondisikan kondisi kelas. Guru memeriksa kehadiran siswa. Nah, siswa di sini menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai materi turunan fungsi aljabar. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Sebelum pembelajaran dimulai, guru meminta untuk siswa untuk memimpin doa agar jalannya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, di tahap engagement ini, guru juga menyampaikan tujuan mempelajari materi fungsi turunan aljabar. Guru memberikan ulasan terkait fungsi aljabar dan fungsi polinomial, yang dimana akan berkaitan dengan materi turunan fungsi aljabar, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk kegiatan inti ini dialokasikan waktu sebanyak 40 menit, yakni ada eksplorasi atau membaca. Nah, eksplorasi ini artinya eksplorasi atau menjelajah. Nah, di sini guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang heterogen. Heterogen artinya memiliki tidak cowok saja, melainkan cowok dan cewek. Nah, selanjutnya guru memberikan materi dengan menayangkan video pembelajaran PPT dan mengarahkan siswa untuk membaca buku teks yang dibawa oleh siswa. Nah, di sini siswa setelah menyimak materi yang ditayangkan oleh guru, di sini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi mana yang kurang dipahami. Nah, selanjutnya siswa berdiskusi dengan masing-masing kelompok terkait materi yang telah diberikan. Selanjutnya ada eksplanasi. Guru meminta siswa untuk mengerjakan LKS dan membantunya jika siswa mengalami kendala atau kesulitan. Nah, siswa di sini melakukan kegiatan diskusi dan kegiatan demonstrasi dan menjelaskan kepada kelompok lain dari hasil diskusinya. Nah, selanjutnya ada kegiatan elaborasi atau penerapan atau pengembangan. Di sini guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, dan juga guru memberikan penjelasan apabila sesuatu yang kurang pas yang disampaikan oleh siswa. Nah, di sini siswa melakukan presentasi, penjelasan konsep dan hasil kegiatan demonstrasinya. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini guru memberikan tes kepada siswa setelah menerima materi pembelajaran agar mengetahui sampai mana kemampuan siswanya. Nah, selanjutnya guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah pada pembelajaran. Nah, di sini untuk siswa melakukan tes untuk mengukur kemampuannya setelah menerima materi pembelajaran. Nah, di tahap akhir ini penutupan dialokasikan sebanyak 10 menit. Ini penutupan. Di sini guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama serta dilanjutkan dengan saling mengucapkan salam penutup. Di sini siswa memberikan kesimpulan terkait materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, setelah melakukan langkah-langkah implementasi, di sini guru melakukan penilaian, yakni berupa ada penilaian sikap berdasarkan pengamatan sikap dan perilakunya di dalam kelas, serta melakukan diskusi. Dan yang kedua ada penilaian pengetahuan, yakni dinilai dari hasil LKS yang dikerjakan oleh siswa, hasil tes, dan hasil presentasi.
Baik, di sini adapun implementasi pembelajaran 7E, yakni berupa RPP. Nah, di sini implementasinya untuk tujuan pembelajaran, media pembelajaran, alat dan bahan dan sumber belajar, model pendekatan dan metode yang digunakan dalam implementasi 7E ini sama seperti model pembelajaran 5E. Akan tetapi, model pembelajarannya yang digunakan yakni Learning Cycle 7E. Nah, untuk langkah-langkahnya yakni sama, ada fase, kegiatan guru, dan kegiatan peserta didik. Akan tetapi, karena sintaks pada 7E dan 5E sedikit berbeda, dan di 7E karena ada dua tambahan, elicit dan extend. Jadi saya akan menjelaskan elicit dan extend saja, dan sisanya bisa dilihat pada slide. Yakni yang pertama kegiatan pendahuluan ada 10 menit. Nah, di sini yang pertama ada elicit. Di sini elicit ini guru menyampaikan tujuan mempelajari materi fungsi aljabar. Guru memberikan manfaat dan tujuan dari mempelajari materi turunan fungsi aljabar, dan guru memberikan pertanyaan terkait materi fungsi turunan aljabar. Di sini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, untuk tahap engagement ini bisa dilihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya yakni ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini sama dengan model pembelajaran 5E penerapannya. Yang pertama ada eksplorasi, dan yang kedua ada eksplanasi. Nah, untuk kegiatan guru dan kegiatan siswanya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya yakni ada eksplanasi, elaborasi, dan evaluasi. Nah, untuk di sini implementasi dari eksplanasi, elaborasi, evaluasi yang dilakukan oleh guru dan siswa bisa dilihat pada slide. Nah, di sini untuk kegiatan inti yang terakhir yakni extend atau menambah wawasan. Nah, di sini guru memberikan pengetahuan yang lebih yang mendalam terkait materi turunan fungsi aljabar yang tidak disampaikan pada sumber belajar yang ditayangkan tadi. Nah, di sini kegiatan siswanya yakni memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang diberikan di dalam kelas. Untuk yang terakhir yakni penutupan. Nah, alokasi yang digunakan yakni 10 menit. Yakni penutupan di sini berupa guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama serta dilanjutkan dengan saling mengucapkan salam penutup. Nah, siswa di sini berdoa bersama dan mengucapkan terima kasih dan salam penutup. Nah, setelah selesai menerapkan langkah-langkah, nah di sini guru melakukan penilaian. Nah, penilaian yang digunakan yakni penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Nah, penilaian sikap ini berupa pengamatan sikap dan perilakunya di dalam kelas serta saat melakukan diskusi, dan penilaian pengetahuan ini yakni berupa hasil LKS yang dikerjakan oleh siswa, hasil tes, dan presentasi. Nah, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang contoh LKPD atau LKS. Nah, di dalam contoh LKPD Learning Cycle 5E, yaitu sebelum guru memberikan LKS kepada siswa, guru harus menyiapkan dan mengondisikan kelas. Selanjutnya, guru juga harus membagikan minat dan keingintahuan siswa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan awal tentang materi yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, selanjutnya, guru itu harus memberikan siswa kesempatan bertanya mengenai materi yang akan dipelajarinya. Nah, habis itu guru bisa membagikan LKS lalu memberikan suatu permasalahan untuk dicari solusinya oleh siswa. Dan guru meminta siswa berdiskusi dalam kelompok tentang materi yang akan dipelajari dengan melengkapi soal-soal eksplorasi pada LKS yang sudah diberikan. Dan selanjutnya tugas guru yaitu mengamati kerja siswa dalam kelompok dan memberikan arahan jika siswa itu mengalami permasalahan. Nah, selanjutnya guru bisa memilih kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan selanjutnya guru juga bisa mengarahkan agar terjadinya diskusi kelas dengan meminta siswa lain untuk
menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji yang sudah menyajikan materi di depan kelas. Dan guru selanjutnya guru juga bisa membimbing siswa dalam menerapkan konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh kelompok yang tadi depan dengan cara memberikan soal elaborasi pada LKS. Nah, selanjutnya guru bisa meminta siswa untuk mengumpulkan LKS untuk diperiksa. Nah, yang terakhir guru bisa memberikan soal evaluasi terhadap siswa tentang seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Nah, di dalam layar sudah tertera contoh dari LKS itu sendiri. Di dalam LKS dalam layar sudah tertera contoh-contoh soal, dan siswa juga bisa melengkapi soal-soal yang ada di contoh LKS tersebut. Di dalam contoh LKS juga terdapat kuis tentang turunan fungsi aljabar yang sudah dipelajari di LKS-nya sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dalam penyusunan makalah kali ini yaitu Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Model pembelajaran Learning Cycle 5E ini juga sesuai dengan kebutuhan siswa karena dalam model pembelajaran ini siswa terlibat aktif, siswa dapat mengeksplor pengetahuan dan kemampuannya. Dan model Learning Cycle 7E merupakan salah satu model pembelajaran yang berpijak kepada kontekstualisme sebagai landasan teoritis. Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan dirinci menjadi 7 tahapan yang dikenal dengan sebutan Learning Cycle 7E, yaitu tentang pemerolehan, ikut serta, eksplorasi, menjelaskan, menerapkan, evaluasi, dan memperluas. Kami menyadari adanya banyak kekurangan pada penulisan makalah dan presentasi kali ini, sehingga kami dengan senang hati akan menerima kritik dan saran apabila dari para pembaca agar makalah dan presentasi kali ini dapat menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Selain itu, kami juga ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait, yaitu pertama untuk para tenaga pendidik. Nah, untuk para tenaga pendidik diharapkan agar dapat menjadikan makalah ini sebagai referensi dan acuan dalam pembelajaran yang berhubungan dengan penerapan model pembelajaran, khususnya model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Dan berikutnya untuk para calon penulis. Nah, untuk para calon penulis disarankan untuk melakukan peninjauan kembali dan penelitian sebelumnya terkait model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 7E. Dan berikut kami tampilkan tentang daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.